Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama kita di channel Al-Jigagiyah. Seperti biasa ada satu kisah yang kisah ini nggak usah dicari tahu siapa orangnya, pelakunya, kapan terjadinya, di mana terjadinya, nggak usah dicari tahu. Ambil aja hikmahnya lah intinya. Nah, kisahnya itu ada seorang santri aneh, pemikirannya aneh. Pemikirannya aneh, jadi dia itu suka olahraga, rutin olahraga. Misalkan contoh lah, pribadi kurang paham orangnya ini olahraganya seperti apa, yang jelas dia itu suka olahraga. Contoh-contoh, seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, misalkan, atau setiap hari, setiap sore, misalkan, atau sehari sekali, sehari enggak. Pokoknya dia rajin olahraga. Bagi santri-santri yang lain aneh, Mas, atau misalkan Kang, ini kok kamu itu kan santri, santri itu kan biasanya udahlah ibadah, ngaji, mutolaah segala macem. Kenapa sih kamu suka olahraga katanya? Sebenarnya dia itu punya banyak alasan, cuman dia pengen apa ya? Pengen menunjukkan keanehannya mungkin, atau emang ada banyak loh orang-orang yang kayak gini. Orang-orang ada sebagian banyak orang atau ada beberapa orang itu yang memang senangnya kontroversial. Termasuk tokoh-tokoh itu kalau kontroversial itu kadang jadi strategi, jadi politik. Jadi dalam dalam retorika bicara juga kadang ada orang itu sengaja dibelibet-libetin, sengaja di kata-katanya disalah-salahin, susah ngucapin kata ini itu. Itu dalam retorika itu diajarin, dalam bahasa itu ada teknik seperti politik lah, strategi gitu. Ada memang dikatakan dalam psikolog juga ada orang-orang itu yang senang kontroversi. Dia itu senang malah kalau disalahpahami itu senang. Wah itu aneh. Tapi memang ada kenyataannya. Selalu kontroversi. Tokoh-tokoh kita juga dahulu lah. Tokoh NU adalah yang terkenal sering kontroversi banyak. Tapi sebenarnya ketika di apa tabayun jelas nggak kontroversi nggak apa. Itu memang orang itu beda-beda ya. Ada orang itu yang memang senang kontroversi aneh, senang yang aneh-aneh. Nah itu kalau belum makomnya jangan ditiru lah, kalau belum kuat jangan niru. Nah itu pokoknya dia itu suka olahraga dan dia jawabannya gini. Saya suka olahraga itu karena saya nggak mau merepotkan calon istri saya nanti katanya. Dia kan belum nikah. Saya itu senang olahraga sekarang karena saya nggak mau merepotkan calon istri saya nanti katanya. Bahasanya gitu. Wah itu berminggu-minggu nggak ada yang paham, nggak ada yang paham. Sampai suatu ketika ada yang bertanya gimana sih penjelasannya. Nah dia lebih menjelaskan lebih detail. Jadi intinya setelah rame kata-kata dia, jadi perbincangan apa maksudnya nggak jelas lah, orang nggak jelas, orang terlalu sastra lah, orang aneh lah, orang apalah. Ternyata setelah beberapa waktu dijelaskan bahwasanya sebenarnya memang salah satu alasannya itu orang tuanya itu pernah berpesan bahwasanya rajin olahraga. Ya bagian dari kesehatan lah, kita menjaga kesehatan juga itu kebaikan, itu berpahala. Supaya nggak merepotkan orang lain, kalau sakit merepotkan orang lain, supaya nggak merepotkan diri sendiri, nggak merepotkan orang tua. Misalkan sakit biaya ke rumah sakit segala macam, jadi menjaga. Nah ini terus menjaga diri sendiri juga amanah. Ada amanah, kesehatan itu amanah juga. Menjaga kesehatan itu ya bagian dari syariat. Walaupun kalau udah waktunya sakit ya sakit aja. Kalau kata Allah sakit sakit, tapi tetap harus secara syariat kita berusaha. Nah itu. Kemudian yang masalah istri dia gini. Jadi banyak dokter ya, dokter atau perawat atau suster atau lainlah bagian kesehatan yang bilang bahwasanya orang yang jarang berolahraga, orang yang gak suka olahraga, itu kerasa sakitnya itu bukan setahun 2 tahun, tapi puluhan tahun setelahnya. Contoh, umur 40 tahun kena jantung, baru kelihatan. Pasti dulunya masa mudanya nggak pernah olahraga ya. Oh iya, gini 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 gini. Nah, kebanyakan ketahuan oleh dokter nggak suka olahraga itu di umur-umur tua 40 ke atas. Itu baru kelihatan, baru nyesel tuh orang-orang tua pada umur-umuran segitu. Kenapa dulu saya nggak suka olahraga rutin di masa mudanya? Kenapa saya dulu nggak pernah minimal jalan-jalan kaki muter-muter komplek, muter-muter rumah misalkan. Nah, itu baru kerasa. Makanya dia omongan gitu tuh gitu apa omongan dia gitu tuh tujuannya ini, saya sekarang jaga kesehatan olahraga terus menerus itu supaya nggak merepotkan istri saya nanti. Seandainya saya nih di usia muda misalkan kata dia teh di usia muda jarang olahraga, pokoknya nggak jelas kehidupannya, pokoknya nggak jaga kesehatan lah. Nah nanti kerasanya tuh di umur 30 tahun ke atas 40,
misalkan keropos tulangnya, misalkan naudzubillah stroke dan lain-lain, itu kan merepotkan istri. Nah itu jadi pemikirannya dia sampai ke situ gitu. Padahal yang lain nggak mikir ke situ. Itulah biasanya orang-orang kontroversi itu justru otaknya selangkah di depan dari orang-orang biasa. Ya seperti dulu zamannya almarhum Gus Dur ya. Itu kan banyak yang bilang pengamat-pengamat bahwasanya Gus Dur itu sangat berkualitas jadi presiden, jadi kepala. Cuman yang dipimpinnya itu belum sampai pemikirannya Gus Dur itu belum sampai. Jadi banyak yang pemikirannya aneh tapi nggak bisa dinangkep masyarakatnya karena Gus Dur terlalu tinggi. Ya itu kan sejarah membuktikan sekarang kebuka semua tuh. Semua kebijakan-kebijakan Gus Dur itu tujuannya apa sekarang pada kebuka. Yang dulu orang pada nggak ngerti, nggak paham Gus Dur tuh aneh, apa-apaan. Itu makanya kalau sama orang-orang yang kayak gitu susah diterka ya, orang yang kontroversi kadang. Tapi padahal pemikirannya tuh selangkah bahkan beberapa langkah lebih maju dari orang-orang biasa. Itu memang butuh kejelian, susah. Nah, jadi itu ya, pokoknya intinya dia dia itu orang-orang yang model gitu, aneh. Jadi jawabnya juga nggak, padahal kan kalau jawab yang secara umum kan bisa aja bilang, saya tuh suka olahraga supaya nanti tuanya nggak nyesel. Sekarang olahraga rajin, setiap sore jalan-jalan kaki kek, lari-lari kecil kek, ngapain setiap hari atau seminggu 4 kali 5 kali supaya nanti sehat di masa tuanya, nggak nyesel, supaya nggak ngerepotin orang tua, nggak ngerepotin istri nantinya. Kan bisa jelasin gitu kan langsung, tapi dia pengennya yang kontroversi aja pokoknya kata-katanya. Saya rajin olahraga karena nggak mau ngerepotkan istri saya nanti ke depannya. Oh itu kan jadi berpikir. Nah itu ya, jadi macam-macam orang itulah. Silahkan ambil hikmahnya lah masing-masing. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.